Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga selalu sehat dan semangat belajar. Perkenalkan, saya Nurul Nurhamidah. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak teman-teman membahas sebuah studi kasus yang menarik dan penting sekali untuk kita pahami bersama, yaitu tentang pencabutan izin operasi sebuah sekolah tinggi manajemen informatika dan komputer di Tasikmalaya, Jawa Barat. Kasus ini viral dan ramai diberitakan karena melibatkan ratusan mahasiswa yang melakukan demonstrasi di kampus mereka. Banyak di antara mereka menangis, merasa kecewa, bahkan khawatir akan masa depan pendidikannya terancam. Dari kasus ini, saya ingin mengajak teman-teman melihat dari sudut pandang hukum bisnis pendidikan. Apa sebenarnya yang membuat bisnis pendidikan tinggi ini layak atau tidak layak dari sisi hukum? Yang kedua, dan apa pelajaran yang bisa kita ambil agar kasus seperti ini tidak terulang lagi di masa depan? Baik, mari kita mulai dengan memahami konteksnya. Sekolah tinggi ini sebelumnya beroperasi sebagai lembaga pendidikan tinggi swasta di Tasikmalaya, Jawa Barat. Namun, izin operasinya dicabut oleh pemerintah, kemungkinan besar oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau biasa disebut dengan Kemendikbudristek. Nah, pencabutan izin ini bukan hal yang ringan dalam sistem hukum Indonesia. Penyelenggaraan pendidikan tinggi diatur oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Dalam undang-undang ini disebutkan bahwa setiap perguruan tinggi wajib memiliki izin pendirian dan izin operasional. Tanpa izin tersebut, maka seluruh aktivitas pendidikan tinggi dianggap ilegal. Artinya, ijazah yang dikeluarkan tidak sah, belajar tidak diakui, dan hak mahasiswa menjadi terancam. Ketika izin dicabut, otomatis seluruh kegiatan akademik berhenti. Bagi mahasiswa, ini bukan hanya masalah administratif, tetapi masalah masa depan. Membayangkan jika sudah kuliah beberapa semester, bayar biaya kuliah, lalu tiba-tiba kampusnya dinyatakan tidak sah. Nah, ini tentu menimbulkan kerugian yang sangat besar. Nah, dalam konteks studi kelayakan bisnis, aspek hukum merupakan fondasi yang utama. Tanpa kepatuhan hukum, bisnis apapun, termasuk bisnis di bidang pendidikan,
tidak bisa untuk dikatakan layak. Mari kita pahami dulu dalam analisis kelayakan bisnis. Biasanya kita menilai beberapa aspek. Yang pertama, aspek pasar. Yang kedua, aspek teknis. Yang ketiga, aspek manajemen dan sumber daya manusia. Yang keempat, aspek keuangan. Dan tentunya yang terakhir itu aspek hukum. Aspek hukum memastikan bahwa semua kegiatan usaha berjalan sesuai peraturan yang berlaku. Dalam dunia pendidikan, hal ini mencakup izin pendirian dan operasional dari pemerintah, akreditasi, program studi, dan institusi dari BAN PT, kepatuhan terhadap standar dosen, kurikulum, dan fasilitas. Kemudian, perlindungan hak mahasiswa sebagai konsumen jasa pendidikan. Jadi, ketika izin dicabut, itu menandakan gagalnya pemenuhan kewajiban hukum. Artinya, dari sudut pandang kelayakan bisnis, kampus ini tidak layak secara hukum. Kemungkinan penyebab pencabutan bisa bermacam-macam. Seperti yang pertama, tidak memenuhi standar akreditasi. Yang kedua, laporan keuangan tidak transparan. Yang ketiga, pengelolaan yayasan bermasalah. Yang keempat, atau penyelenggaraan administratif yang berat. Tapi apapun alasannya, semua mengarah pada satu kesimpulan, yaitu manajemen hukum yang lemah membuat bisnis ini beresiko tinggi. Sekarang kita masuk ke bagian resiko hukum. Dalam bisnis pendidikan, resiko hukum bisa datang dari banyak arah, dari pemerintah, mahasiswa, hingga masyarakat. Pertama, dari sisi pemerintah. Ketika lembaga tidak patuh, pemerintah berhak mencabut izin, memberi sanksi administratif, bahkan memproses secara pidana jika ada indikasi penipuan atau penyalahgunaan dana pendidikan. Yang kedua, dari sisi mahasiswa. Mahasiswa di sini adalah konsumen. Artinya, mereka berhak atas layanan pendidikan yang dijanjikan. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, lembaga pendidikan juga termasuk penyedia jasa. Jika lembaga gagal memenuhi janji, misalnya ijazah tidak diakui atau proses belajar terganggu karena pencabutan izin, mahasiswa bisa menggugat secara perdata. Bayangkan, ratusan mahasiswa yang merasa dirugikan
bisa menuntut kompensasi, meminta pengembalian uang kuliah, atau menuntut penyelesaian hukum. Dari sisi bisnis, ini tentu menimbulkan kerugian finansial dan reputasi yang sangat besar. Yang ketiga, dari sisi reputasi publik. Bisnis pendidikan bergantung pada kepercayaan masyarakat. Sekali reputasi rusak karena masalah hukum, sulit sekali untuk bangkit kembali. Investor, dosen, dan calon mahasiswa pasti enggan untuk bergabung dengan institusi yang bermasalah. Nah, menariknya, pihak kampus dalam kasus ini mengklaim bahwa mahasiswa bisa dipindahkan ke sekolah tinggi lain agar tetap bisa lulus. Pertanyaannya, apakah solusi ini sah secara hukum? Nah, jawabannya tergantung pada mekanismenya. Jika perpindahan dilakukan melalui fasilitas resmi dari Kemendikbudristek dan kampus penerima memiliki izin serta akreditasi yang sah, maka proses itu legal. Namun, jika perpindahan dilakukan hanya berdasarkan keputusan internal kampus tanpa persetujuan resmi, maka hal itu tidak memiliki kekuatan hukum. Mahasiswa tetap beresiko ijazahnya tidak diakui. Dalam konteks pasal 54 Undang-Undang Pendidikan Tinggi, pencabutan izin harus disertai alasan yang jelas dan transparan, seperti pelanggaran berat terhadap peraturan, penyalahgunaan wewenang, atau tidak terpenuhinya standar minimal layanan pendidikan. Artinya, jika pencabutan tidak disertai penjelasan yang transparan kepada mahasiswa dan masyarakat, maka kepercayaan publik akan runtuh. Dari sisi bisnis, transparansi hukum adalah kunci kelayakan. Kampus seharusnya melakukan audit hukum rutin untuk memastikan seluruh kegiatan sesuai regulasi, mulai dari izin, laporan akademik, hingga kontrak dengan dosen dan mahasiswa. Kasus yang terjadi di Tasikmalaya, Jawa Barat ini sebenarnya hanyalah puncak gunung es dari persoalan yang lebih besar dalam dunia pendidikan tinggi di Indonesia. Masih banyak kampus swasta kecil yang beroperasi dengan izin minimal, kualitas rendah, dan manajemen yang lebih berorientasi pada keuntungan finansial dibanding mutu pendidikan. Padahal, bisnis pendidikan itu bukan sekedar bisnis. Ia menyangkut masa depan manusia. Setiap keputusan yang diambil pengelola kampus memengaruhi kehidupan mahasiswa dan keluarganya. Dalam perspektif etika bisnis,
kampus wajib memprioritaskan kejujuran, tanggung jawab, dan kepatuhan hukum. Tidak boleh menjual mimpi pendidikan tanpa dasar legal yang kuat. Jika prinsip-prinsip hukum dan etika diabaikan, maka bisnis pendidikan akan kehilangan nilai sosialnya dan berubah menjadi sekedar alat mencari keuntungan. Hal ini tentu bertentangan dengan cita-cita pendidikan nasional dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang menekankan tujuan pendidikan untuk mengembangkan potensi manusia agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Selanjutnya, sebagai penutup, saya akan simpulkan dari aspek hukum, kelayakan bisnis pendidikan tinggi di kasus ini sangat rendah. Pencabutan izin menandakan kegagalan dalam mematuhi regulasi dasar, dan hal ini menimbulkan resiko hukum, reputasi, serta kerugian bagi mahasiswa. Untuk memperbaiki situasi, ada beberapa langkah yang seharusnya dilakukan. Yang pertama, audit hukum dan administrasi secara menyeluruh. Pastikan izin, akreditasi, dan laporan keuangan sesuai regulasi. Yang kedua, transparansi kepada mahasiswa dan publik. Sampaikan alasan pencabutan izin dan solusi hukum yang sah. Yang ketiga, kolaborasi dengan kampus lain yang legal. Bisa dilakukan melalui mekanisme merger, pengalihan mahasiswa, atau kerjasama akademik resmi. Dan yang keempat, pendampingan hukum oleh Kemendikbudristek. Pemerintah harus aktif membantu mahasiswa agar hak mereka tidak hilang. Dari sisi moral dan etika, para pengelola pendidikan harus menyadari bahwa bisnis pendidikan bukan semata-mata hanya mencari keuntungan, tetapi membangun peradaban. Teman-teman, mari kita jadikan kasus ini pelajaran yang sangat berharga, bahwa dalam setiap bentuk bisnis, termasuk pendidikan, aspek hukum adalah fondasi utama dalam kelayakan. Tanpa hukum, bisnis tidak akan punya arah. Dan tanpa etika, bisnis tersebut akan kehilangan maknanya. Mungkin sekian itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
semuanya karena sudah menyimak. Semoga video ini bermanfaat dan bisa membuka wawasan kita tentang pentingnya aspek hukum dalam dunia pendidikan di Indonesia.